Inilah zaman di mana fitnah yang terburuk ini akan terjadi. Salah satu fitnah yang disebutkan Rasulullah SAW adalah peperangan demi peperangan yang akan terjadi, yang membuat nanti Imam Mahdi ini muncul. Nah, apabila perang demi perang ini sampai ke Mekah dan Madinah, nah di saat itulah Imam Mahdi akan ada. Hari ini gelagatnya sudah mulai ke sana, Pak. So, kamu Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul kaman wa ala dzalika minasyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini, dengan izin Allah saya dari Bandung, Jawa Barat berangkat hari Rabu jam 11 dari rumah ke travel, dari travel jam 1 beranjak ke Jakarta. Dari Jakarta terbang kami jam 4 sore, hampir jam 5 sore, dan sampai di Pekanbaru, mendarat di Bandara Sultan Syarif Qasim II itu jam kurang lebih Isya, ya jam setengah 9 kalau tidak salah, atau jam 8. Alhamdulillah sudah sampai di hari yang ke-9, yang ke-10 sebetulnya. Besok 11 saya berada di Pekanbaru. Besok adalah hari terakhir saya bersama tim Mutiara Quran Indonesia Peduli. Sebelumnya kami membersamai Ustadz Abdul Manaf dari Sahabat Peduli Memanggil sampai hari Senin, dan hari Senin kami lanjut oleh Mutiara Quran Indonesia Peduli sampai hari ini. Jadi ada dua yayasan yang mendampingi kami dalam safari dakwah di yang ke-30 kali mungkin saya ceramah di safari dakwah di Pekanbaru dan sekitarnya. Sudah hampir semua kabupaten di Provinsi Riau ini saya kunjungi. Rohil, Rohul, Inhu, Inhil, ya sudah kami kunjungi. Kemudian juga Kampar sudah barang tentu, sampai ke Siak juga, sampai ke Tembilahan, Panimpahan, kemana lagi ya? Bagan juga sudah, Bagan Batu juga sudah, hampir semua kecuali Pulau Nias belum saya. Namun alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan saya sampai di Masjid Nurul Jannah, bertemu dengan takmir masjid dan juga para jamaahnya, insya Allah calon ahli surganya Allah SWT. Amin. Betul ya jamaah ya, calon penghuni surga ya. Nggak ada respon ini, kayaknya pesimis ini. Jamaah, woi jamaah, kok pesimis? Mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung malam ini? Oh enggak. Mau jamaah duluan saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan? Sama saja. Suatu hari saya sapa dulu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah. Mohon maaf saya di depan Pak Haji dan Pak DKM. Terima kasih sudah menerima kami. Semoga Allah berkahi. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para nini mama, para datuk, para tuan guru yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin semua, terima. Suatu hari saya ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, apa betul umur kita ini cuma 1500 tahun? Loh, Bunda kok nanya begitu? Kemarin Ustaz, saya ikut kajian. Kalau nggak salah kajiannya di Trans Studio Bandung. Kebetulan kami ada jadwal juga rutin di Trans Studio Bandung. Tanggal 26 kami ceramah di sana nanti insyaallah. Kemarin itu kita ikut kajian Ustaz. Lah ustadznya saya lupa karena saya datang terlambat. Lah ustadznya bilang kalau umur kita cuma 1500 tahun Ustaz. Apa betul? Bunda, Rasulullah SAW belum pernah mengatakan umur kita itu 1500 tahun. Gak pernah. Saya seumur hidup belum menemukan satu hadis yang mengatakan umur kita ini 1500 tahun.
Itu pemahaman Bunda, pemahaman para ulama ahli hadis terhadap hadis Rasulullah. Nah, saya sampaikan hadisnya, ini hadisnya Bapak. Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari jilid keempat, bab Umrul Ummah, yang kemudian oleh Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Al-Azhar Kairo dibukukan khusus Umur Umat Islam. Itu bukunya sudah ada terjemahnya, beliau dari Kairo, dari Al-Azhar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, inna baqa'akum minal umami, perumpamaan kalian, sesungguhnya perumpamaan kalian hidup di dunia ini, di muka bumi ini, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kamassalit Taurah, seperti Taurat allati anzala ila ahliha, yang Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Ya'muruhumullah ay ya'malu biha min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Allah perintahkan bangsa Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai terbenam matahari. Amalkan ini Taurat dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafan nahar, tatkala sampai waktu siang, pertengahan hari, pertengahan siang, waktu zuhur, ajazu biha, habis tenaga mereka. Tak bisa mereka melanjutkan mengamalkan Taurat. Lalu mereka fayardunna ila Allah azza wa jalla, mereka mengembalikan tugas ini kepada Allah. Kemudian Allah teruskan tugas ini kepada orang-orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari zuhur sampai maghrib. Mereka hanya mampu sampai asar, setengah main seperti Yahudi, harusnya dari subuh sampai maghrib, hanya sampai zuhur, setengah main. Orang Nasrani dari zuhur sampai maghrib hanya sampai azhar. Lalu dikembalikan urusan itu kepada Allah. Lalu Allah kemudian melanjutkan tugas itu kepada orang-orang Islam, dan umat Islam mengamalkannya sempurna, mengamalkan Quran dari asar sampai maghrib. Maka orang-orang dan Nasrani hanya mendapatkan satu kirat. Fa'atahumul yahuda wan nasara kiratan wahidah. Orang Yahudi satu kirat, orang Nasrani satu kirat, dan umat Islam dua kirat. Ya, proteslah ya Rabb, limada ajran ismu min ajrihim, afala nahnu aksara amran wa amalan. Ya Allah, kenapa pahala kami cuma satu kirat, setengah dari pahala umat Islam? Kami panjang umur, kami banyak amal, cuma satu kirat ya Allah, sementara kau berikan umat Islam dua kirat. Nah, mereka lupa kalau mereka hanya setengah main saja. Kan orang hanya sampai zuhur, Anda sampai maghrib, Allah kasih dua kirat. Orang Nasrani hanya sampai asar, Anda sampai maghrib, Allah kasih dua kirat. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Az-zalamtukum?" Apakah aku zalim kepada kalian? Ya, ahunaka adilun minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Nah, jamaah, hadis ini yang saya temukan tentang umur kita dibandingkan dengan umur umat sebelumnya. Dari hadis ini kemudian digambarkan oleh para ulama. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang Allah perintahkan mengamalkan Taurat dari subuh, harusnya mereka sampai maghrib kan? Ternyata mereka hanya sampai duhur saja. Berarti setengah main, Allah kasih satu kirat. Dilanjutkan tugas itu pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Mereka Allah perintahkan amalkan Injil ini dari duhur sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar, setengah main pula. Jadi wajar kalau Allah kasih satu kirat. Andai mereka sempurna sampai maghrib, Allah kasih dua kirat. Lah, umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib. Allah perintahkan mengamalkan Quran kepada mereka. Sempurna umat Islam mengamalkan Quran, Allah kasih dua kirat. Ya, satu kirat, Nasrani satu kirat. Berarti umur kita dua kan? Ya, satu Nasrani satu. Berarti umur kita isyarat dari Rasulullah adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Nah, dari sini pemahaman itu muncul. Berapa umur? Umur satu kaum Allah hitung dari Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah tua Sinai. Ya, Mesir Asia, ya, menurunkan Taurat sampai Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dihitung oleh para ulama ahli tarikh, ya, 9,000 sanah,
tis'umiyata sana. Tis'umiyah sana 900 tahun. Orang-orang Nasrani umurnya dihitung dari Allah menurunkan Injil sampai Allah berhentikan keberlakuan Injil, ya, sebelum Rasulullah diutus. Itu dihitung oleh para ulama 500 tahun. Ya. Berarti umurnya 900 tahun menurut hitungan ahli sejarah. Nasrani 500 tahun. Ada masa fatrah antara Nabi Isa AS dihentikan keberlakuan Injil setelah diangkat ke langit sampai Rasulullah diutus dengan mendapatkan Quran. Itulah aksar min mi'ati sanah, tidak lebih dari 100 tahun. Berarti umur kita adalah umur yang 900 tahun ditambah umur Nasrani 500 tahun ditambah ziyadah masa fatrah 100 tahun. Berarti berapa? 1500 tahun. Nah, angka 1500 tahun lahir dari pemahaman kita terhadap hadis tadi. Sekarang sudah 1447. Ya, dikurangkan ke 1500 berapa Bapak Ibu? Sebentar lagi bulan Muharram kan? Masuk ke 1448. Taruhlah kita masih di 1447. Kurangkan ke 1500 berapa lagi? 53 tahun. 53 tahun. Itu kan hijriah itu berhitungnya dari hijrah ke Madinah. Lalu ada 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, kurangi 13 tahun di Mekah, 53 berarti tinggal 40 tahun. Apakah tinggal 40 tahun umur kita di muka bumi? Wallahu a'lam bissawab. Kalau saya menghitung, kita ini kurang dari 40 tahun, Bunda. Mulai dari hari ini. Berani Ustaz mengatakan begitu? Prediksi. Dari mana prediksinya? Karena kalau kita lihat hadis ini, jadi prediksinya berdasarkan hadis Bapak Ibu. Nah, ada hadis ini dari Huzaifah ibnul Yaman. Beliau menyampaikan, kalau aku mendengar Rasulullah bersabda, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna, adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas seizin Allah, ang takuna, summa yarfa'uha idza syaa'a arfaha, kemudian Allah mengangkat masa kenabian itu jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Terus kalau saya selesaikan cepat Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup. Nah, saya gambarkan seperti ini. Adalah masa kenabian ada di tengah-tengah kalian, keberadaannya sedian Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, kemudian adalah masa khilafah yang mau dijejak kenabian. Masya Allah an takuna, keberadaannya atas sedian Allah. Summa yarfa'uha idza syai'a arfaha, Allah angkat kehilafahan ini. Kata Rasulullah SAW, khilafah ini hanya 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sanah, summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah di masa umatku hanya 30 tahun, kemudian sistem kerajaan setelah itu. Safinah radhiyallahu an, sahabat ini menghitung. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas berapa? 30 tahun. Fawajadnaha, aku mendapati khilafah khulafaur rasyidin ini salasina sana 30 tahun, seperti apa kala Rasulullah SAW. Summa takunu mulkan adhan, kemudian muncullah sistem kerajaan. Nah, terjadi sistem perubahan sistem kepemimpinan, distorsi kepemimpinan Islam di tengah-tengah umat manusia di dunia, dari sistem khilafah yang mewakili Quran dan Sunnah kepada mulkan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Pergi dia ke Suriah. Di Damaskus dia mengatakan, ama ana faqad raditu bimulkin, aku lebih suka dengan sistem kerajaan. Nah, kata Muawiyah. Maka di Suriah, di Damaskus, beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Sejak saat itu umat Islam sampai hari ini berada dalam sistem mulkan dan nasionalisme. Ya. Adhan artinya menggigit Bapak Ibu.
Jadi turun-temurun hereditas. Kekuasaan turun dari ayah kepada anak. Makanya sekarang seperti itu kan. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udag-udag, dari udag-udag turun kepada janggawareng, janggawareng turun kepada kait siwur, kait siwur turun kepada pancakaki, pancakaki turun kepada Pancasila. Karena sekarang Pancasila kan. Ya. Monarki hereditas turun-temurun. Tapi mereka masih ada kitabillah wa ada ittiba'i sunnah. Mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Allah berkahi mereka. Berjalan 1262 tahun. Berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924. Maka tercatat umat Islam memimpin dunia sejak Rasulullah diutus 610 Masehi sampai 1924. Tercatat umat Islam memimpin dunia 1315 tahun. Allahu Akbar. 13 abad lebih umat Islam memimpin dunia. Ada yang namanya perang dunia? Tidak ada. Ada yang namanya okupasi? Tidak ada. Ada yang namanya genosida? Tidak ada. Pembantaian? Tidak ada. Jadi siapa sebetulnya yang layak dan berhak pantas memimpin dunia? Kita umat Islam, Bapak. Betul? Sepi kemana ini? Jamaah ada? Mana suaranya? Lanjut. Baru jam 9. Sampai jam berapa jamaah? Sampai jam 10. Oh, sampai subuh. Ditagih sampai subuh. Gak yakin sampai subuh bertahan. Oh, udah ada kopi. Kopi paling bertahan sampai setengah 11, Pak. Jam 10 nanti banyak yang muntaber, saya yakin. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita, pulang satu-satu. Kenapa? Kopinya terlalu enak, jadi sakit perut, muntaber, mundur tanpa berita. Cuma saya yang gak dikasih kopi. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, hari ini kita berada di fase yang keempat. Summa takudu mulkan jabariyah. Kemudian muncullah kerajaan yang diktator, kejam, Saddam liman aradah, membantai siapapun yang tidak sependapat dengannya. Hari ini Bapak Ibu, kita berada di fase yang terburuk sepanjang peradaban manusia. Mulkan Jabariyah. Bukan umat Islam yang berkuasa, tapi Romawi Barat yang diwakili Amerika dan Barat yang memimpin dunia. Betul? Inilah zaman terburuk sepanjang peradaban manusia, kata Rasulullah SAW. Disinilah terjadi nyawa manusia dianggap murah, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh beliau. Yang saya dapat video, banyak video di sini, termasuk dari apa yang saya saksikan langsung, Bapak Ibu. Saya datang ke Palestina. Dulu memang saya mulazamah bersama. Sejak 2006 kami berkomunikasi, saya belajar dari guru-guru saya di Masjidil Aqsa, di Al-Quds Institution. Kantor pusatnya di Qatar. Namun syekh-syekh yang ngajarin kami itu kebanyakan dari Palestina, Gaza. Bapak Ibu, 2010 saya coba ke Yaman, di Yaman terjadi kudeta, pulang saya ke Indonesia dalam arti tidak bisa melanjutkan studi saya di sana. Maka dari saat itulah kita coba bawa jamaah Indonesia termasuk keluarga saya bawa ke Palestina agar mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya penderitaan saudara kita di sana, Bapak Ibu. Tadi saya perlihatkan bagaimana kunjungan saya ke beberapa rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, kemudian saya coba bertemu dengan Duta Besar Indonesia di Kairo. Saya 3 kali ngobrol dengan Pak Lutfi, saat itu beliau adalah Duta Besar Indonesia di Kairo. Kemudian saya minta izin untuk masuk ke Gaza lewat Rafah. Beliau mengutus Ibu Dian. Nah ini Ibu Dian, 4 bulan baru perbantaian Gaza, sejak 7 Oktober 2023.
Januari akhir kami mendarat di Kairo. Dari Kairo rencananya ke Ismailiyah, kemudian ke Al-Aris, ke Rafah, lalu masuk ke Gaza. Qadarullah beliau mengatakan, Pak, baru saja saya terima WhatsApp dari Bapak Presiden. Beliau telepon saya bahwa semua WNI di Gaza harus dievakuasi, keluar, masuk ke Mesir. Ustadz malah mau masuk. Bu, jangan khawatirkan saya. Saya berdua dari Indonesia. Nah, ini Ustadz Danil Hamzah. Beliau dari Panam. Beliau dari Panam, Pekanbaru. Nah, beliau Ustadz Danil Hamzah. Ini di Kairo. Kami ngobrol sama beliau. Ustadz, ini tahun terakhir saya bertugas. Jangan Ustadz coreng reputasi saya sebagai kepala biro politik di Kedutaan Besar Indonesia Kairo, Ustadz, Mesir. Saya nggak mau menunainya. Akhirnya mau nggak mau, Bapak Ibu, saya menuruti beliau. Betapapun tetap berikutnya kembali ke sana, saya harus masuk ke Gaza. Pada lalu kemudian saya ditemani, ada bertemu dengan Palang Merah Indonesia. Ada Pak Ridwan dan ada Pak Arifin. Nah, ini Pak Ridwan, Pak Arifin dari Palang Merah Indonesia telah sudah ada di sana. Ini Direktur Rumah Sakit Palestina di Kairo, Dr. Muhammad Ramadan. Saya sampaikan rencana kunjungan kami ke sana dalam rangka menyalurkan donasi. Hampir 1 miliar saya bawa, yang cash 700 juta, karena nggak boleh lebih dari 700 juta. Itu pun saya bagi dua, 3,5 saya, 3,5 Ustadz Randil Hamzah, ya, karena nggak boleh nanti istimewa. Nah, baru selebihnya ditransfer. Ya, itu uang Mesir sedang inflasi. 600 juta kita tukar ke pounds Mesir, itu jadi 2 kardus. Mereka kaget ini ketika sampaikan di kantor ini. Mereka ini Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Founding Father PLO, Palestina Liberation Organization, dan ini Dr. Muhammad Ramadan, Pak Arifin dan Pak Ridwan dari Palang Merah Indonesia. 2 kardus itu saya sampaikan pada mereka. Ada fidah hadal khubz. Ada apa di dalam kotak ini? An-nuqud ya Syekh. Ini ada uang. Ya. Kami sudah tukar, ya. We have changed this money to bonds from rupiah. Ketika dibukakan kaget mereka. Liman hada nuqud kasir jiddan li akhwatina al-Palestina fi hada al-mustashfa. Ini untuk saudara-saudara kami Palestina yang ada di rumah sakit. Nah, ini kami di depan rumah sakit Palestina. Sebelum kami masuk, akhirnya setelah kami negosiasi dengan pihak rumah sakit ini, dengan beberapa pimpinan rumah sakit, saya sampai akhirnya mereka percaya. Apalagi setelah kami lihatkan uang tadi dan beberapa barang logistik yang saya sendiri belanja di Kairo, Bapak Ibu. 2 hari saya belanja warawiri di kota Kairo, ke toko ini, toko medis, toko apa, kebutuhan sembako. Rencananya kami ingin masukkan kontainer. Qadarullah ketika kami lihat di Rafah, Masya Allah, itu puluhan ratusan kontainer tidak bisa masuk. Wah, ini kapan saya masuk? Ya, akhirnya kami tidak begitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang khusus Palestina. Melalui terowongan-terowongan itulah bantuan kami masuk. Hanya 3 hari masuk, Bapak Ibu. Hari ke-7 sudah ada video penyalurannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini adalah momen di mana saya masuk kepada rumah sakit. Di dalam rumah sakit saya sampaikan beberapa bantuan dan tanda cita kepada mereka. Ini Bapak sekalian, betul. Nanti kami perlihatkan di akhir bagaimana penyaluran ini kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu Ta'ala, kembali kepada yang tadi. Jadi kita hari ini berada di zaman yang terburuk, di fase yang keempat. Dan di fase yang keempat inilah kata Rasulullah SAW, semua fitnah akhir zaman akan keluar. Termasuk fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj Ma'juj keluar di sini nanti. Ya. Dan ini saya lihat sebetulnya tidak lama saja, Bapak Ibu. Ya, kalau lihat dari beberapa hadis, contohnya hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu yang membuat Islam ini tegak dan menang di muka bumi. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu min hadhil ummati, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man yujaddidu dinaha, mereka yang seseorang yang akan mereformasi agamanya, memperbaiki agamanya. Riwayat Imam Abu Daud. Ya. Jadi setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu mujaddid. Nah, siapakah beliau? Ini beliau.
Ya, Rasulullah sampaikan, mujadidnya tinggal sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah. Saya wallah dari kitab-kitab yang saya kaji, baik tafsir hadis, kitab tarikh ataupun kitab-kitab eskatologi, ada Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malhim, ensiklopedia karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ada Nihayatul Alam karya Dr. Al-Arifi dari Saudi, kemudian ada juga kitab An-Nihayah fil Fitan Ibnu Katsir, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Juga kitab-kitab tarikh saya kaji Bapak Ibu, lebih dari 15, mungkin ada 20 kitab saya kaji. Saya sampai pada keyakinan ada tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam, dan itu haknya cucu Rasulullah ini, beliau. Sampai-sampai harus beliau akan datang, Rasul mengatakan, laulam yabqa minad dunya ila yauman, andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawallallahu dzalikal yaum, sungguh dalam taukid, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti. Di sini saya baca yub'asa karena ada rajulun dibaca rafa, ya, maka dia dibaca majhul pakai yu, ya futiha dumma awaduha wa futiha ma qabla al-akhir, itu kaidahnya. Lalu kenapa dibaca yub'asa? Karena ada hatta, itu kaidah bahasa Arab. Hatta yub'asa, sehingga diutus fihi, di hari itu, rajulun, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keturunanku, yuwatiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi, ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlal arda qistan wa adlan, beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Kama buliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pemerataan, kezaliman dan pembantaian dan kesemena-menaan. 100 tahun sekali akan muncul. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti masa ini tidak lebih dari 100 tahun. Ya, itu hitung-hitungan kita. Dari mana mulainya, ya kita tidak tahu. Kalau kita mulai, saya menghitung mungkin bisa jadi dari Turki hancur, ya. Terlepas daripada itu Bapak sekalian mati Allah, artinya inilah zaman di mana fitnah yang terburuk ini akan terjadi. Salah satu fitnah yang disebutkan Rasulullah SAW adalah peperangan demi peperangan yang akan terjadi, yang membuat nanti Imam Mahdi ini muncul. Nah, apabila perang demi perang ini sampai ke Mekah dan Madinah, nah di saat itulah Imam Mahdi akan ada. Hari ini gelagatnya sudah mulai ke sana, Pak. Pemerintah Saudi Arabia melalui Menteri Luar Negerinya, bahkan juga dikatakan oleh pangeran yang bernama, putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman, mengatakan untuk melakukan rekonsiliasi dan Amerika. Subhanallah. Di saat sudah jelas-jelas Israel membantai saudara-saudara kita di Gaza, bangsa Arab ini di bawah Ibnu Saud, dinasti Ibnu Saud ini akan melakukan rekonsiliasi dengan Amerika, bukannya mendukung umat Islam yang dizolimi. Terlebih Iran yang hari ini tampil membantu kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu, bukannya dibantu, ini malah bersekutu dengan Amerika yang membantai Gaza. Bapak Ibu, inilah kemunduran mereka, Bapak sekalian dirahmati Allah, dan saya merinding sekali dengan kebijakan-kebijakan mereka. Maka apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu yang terus Timur Tengah merupakan isyarat kebangkitan Islam ini akan segera terjadi sebentar lagi. Bapak Ibu yang terus ini gambaran bagaimana peperangan itu ya berlangsung di wilayah yang hari ini bernama Iran melawan Israel Amerika. Nah Ustaz, apakah ini merupakan isyarat kalau memang kita ini tidak lama lagi, wallahu a'lam bishawab, Imam Mahdi yang jelas sudah ada di tengah-tengah kita, tapi belum Allah utus. Enggak, ini simpen sini aja, kabelnya di bawah di sana, yang warna putih emang. Nah Bapak Ibu yang merinding bagi saya adalah ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memberitahukan kepada kita
bahwa akan ada manusia yang paling buruk di muka bumi akan bersekutu dengan bangsa Arab dan memerangi. Terima kasih Pak. Dan akan memerangi kaum muslimin. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sebuah desa yang bernama Bani Sulaim. Bani Sulaim itu antara Mekah, Madinah, Hijaz, berarti Saudi Arabia. Saat itu sedang Rasulullah memimpin gotong royong kerja bakti. Ketika tiba-tiba para sahabat membersihkan semak belukar dan menggali beberapa meratakan tanah, tiba-tiba mereka menemukan beberapa tembaga, timah, banyak jumlahnya. Seseorang datang mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wajatu hada ma'adin min adhi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku menemukan tembaga ini di bumi Bani Sulaim ini. Hah? Kaget Rasulullah, kamu menemukan ini di mana? Di bumi Bani Sulaim, di bumi Bani Sulaim. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Yazharu ma'adinun fi ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang di buminya Bani Sulaim di akhir zaman nanti. Ya. Yuqalulah Fir'aun atau Fir'ana, yang diberi nama Fir'aun atau Fir'ana. Ya, makasih Pak. Ya. Yusharu wa sayusharu ilaihi syirarun nasi fil alam. Dan sungguh akan berkumpul di bumi Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti di bumi Saudi Arabia digali barang tambangnya, maka akan didatangilah oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Hadisnya demikian. Jamaah, Saudi Arabia dulu bernama Najd, bagian dari wilayah Najd dan Hijaz. Ini bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian lepas dari Turki, setelah Turki hancur 1924, lalu berdirilah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, ya, pada tanggal 23 September 1932. Pendirinya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah. Sejak saat itulah sampai hari ini bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. 1932 berdiri, 1934 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang Amerika datang ke Saudi Arabia, membuat persetujuan menggali barang tambang Saudi Arabia yang bernama PT Aramco, Arabian American Oil Company. Sejak saat itu Arab Saudi dipenuhi oleh orang-orang Amerika, bahkan pangkalan militer Amerika ada di Saudi Arabia, kemudian nyambung ke Qatar, nyambung ke Bahrain, nyambung ke negara-negara Arab yang lain. Terbukti apa yang Rasul sabdakan. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan seburuk-buruk manusia, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, akan digali barang tambang di bumi Bani Sulaim, Saudi Arabia sekarang. Wa sayusharu ilaihim syirarun nasi fil alam, dan mereka kemudian akan dikeroyok, akan dikerubuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Itu yang terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amerika. Dan tahukah kita ternyata Rasulullah pernah menyebutkan bangsa yang satu ini. Ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat yang hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Namun beliau karena setiap hari tinggal, selama 5 tahun tinggal di rumah Rasulullah SAW, otomatis beliau banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW. 5.674 hadis kalau tidak salah.
Beliau mengatakan, hafiztu bi'aini min Rasul sallallahu. Aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah sallallahu. Fa ammal ula, adapun yang pertama sudah aku sampaikan. Fa ammal awal, yang pertama aku sudah sampaikan kepada kalian bejana ilmu lagi. Wa ammal akhir, adapun yang kedua, fa in basastu lau basastuhu quti'a, dan belum. Andai aku sampaikan pada kalian, leherku ini pasti akan dipenggal. Jadi Abu Hurairah menyembunyikan hadis ini sepanjang hidupnya. Takut kalau disampaikan langsung, para sahabat akan tidak memahaminya, bahkan akan timbul fitnah dan huru-hara. Gerangan apa hadisnya disembunyikan sehingga sepanjang hidup Abu Hurairah tidak berani menyampaikannya. Menjelang wafat Abu Hurairah baru menyampaikannya. Sekarang kalian menyaksikan aku sebentar lagi akan wafat. Ya, aku akan wafat. Maka aku tidak mau dikatakan menyembunyikan hadis. Maka disampaikanlah oleh Abu Hurairah, ternyata hadis itu berbicara tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Salah satunya yang menarik di sana, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang yang mungkin dan negara yang para sahabat tidak faham. Kitalah yang faham hari ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Hadis itu ternyata dimuat di dalam kitab Salam Wahadab fi akhir zaman Ar-Ram yang ditulis oleh muridnya Abu Hurairah, yang sekarang manuskripnya ada di perpustakaan Topkapi, Museum Topkapi di Perpustakaan Nasional Turki. Isinya salah satunya seperti ini. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun, sekarang 1400 tahun. Dan hitungan 2 atau 3, saya tidak tahu, sampai sekarang belum tahu maksudnya apa. Titik-titik, ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin akan keluar. Nah, Al-Mahdi yang tadi saya bahas akan keluar di tahun 1400-an menurut Nas hadis ini. Sekarang tahun berapa? 1447. Apakah di tahun-tahun kita? Sepertinya Bapak Ibu. Lebih khusus lagi Rasul sampaikan, yakhruju al-Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku. Inda zalazila, ketika banyak bencana terjadi, wa akhtilafin minan nas, dan peperangan dan perselisihan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau bencana di mana-mana, kalau perang di mana-mana, sudah sampai bahkan ke Masjidil Aqsa perangnya, itu pertanda Al-Mahdi akan keluar. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi. Kemunafikan ini siapa? Bangsa Arab. Di bumi Isra Mi'raj, mereka membiarkan Palestina, bumi Isra Mi'raj di Bukit Majidun. Nah, dari sini bukit yang ada di lembah Majidun itu orang Palestina sampai hari menamakannya Urah. Lembahnya bernama Majidun. Wilayah inilah yang sangat diperebutkan oleh Israel dan Amerika dari bangsa Arab. Kenapa? Karena wilayah Urah Majidun inilah yang paling strategis untuk menguasai Palestina. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Dari istilah Urah Majidun inilah kemudian lahir perang Armageddon. Ini yang sedang terjadi, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Menariknya lagi, coba lihat Rasulullah mengatakan apa? Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Oh, pantas Abu Hurairah menyembunyikan ya, karena sahabat gak akan paham. Yang paham siapa? Kita yang sekarang hidup. Ya. Ratu dunia Amerika, apa hubungannya ratu dunia dengan Amerika? Ada ikon terpenting bagi Amerika yang ada di atas laut tuh, yang memegang obor, apa itu? Itu ratu kan, patung Liberty itu ratu, itulah ratu dunia. Allahu Akbar.